Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisy Makarundeng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar laporan keuangan part kedua. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat pada buku besar perusahaan, tapi diperlukan untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jadi biasanya jurnal penyesuaian ini pada akhir periode itu kayak dikasih data untuk disesuaikan dari pencatatan-pencatatan sebelumnya. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama, itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan angka yang tepat atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu yang kedua, agar pendapatan dan beban dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, memastikan saldo akun yang akurat untuk menghitung laba rugi yang benar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar setelah penyesuaian. Apa itu buku besar setelah penyesuaian? Buku besar setelah penyesuaian adalah buku besar yang telah diperbarui setelah jurnal penyesuaian dicatat. Jadi sebelumnya itu kan ada buku besar. Nah, setelah kita mencatat jurnal penyesuaian, buku besar itu digunakan lagi untuk disesuaikan dari jurnal penyesuaian. Jadi tujuannya apa? Yang pertama menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai saldo akun untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu memberikan dasar yang lebih valid untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo setelah penyesuaian. Apa itu? Pencatatan ini adalah laporan yang menunjukkan saldo-saldo akun dalam buku besar setelah semua jurnal penyesuaian dicatat. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit masih seimbang setelah disesuaikan. Lalu selanjutnya sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan lainnya seperti neraca dan laporan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu, misalnya per bulan, kuartal, atau tahun. Jadi, laporan laba rugi ini tuh menghitung pendapatan dikurangi beban untuk melihat perusahaan ini tuh pada tahun ini tuh mendapatkan laba atau rugi. Lalu tujuannya yaitu menyajikan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu, menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis utamanya. Dan yang terakhir yaitu memberikan dasar bagi pemangku kepentingan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua yaitu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya yaitu menunjukkan bagaimana ekuitas perusahaan berubah selama periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai pengaruh laba atau rugi dan keputusan-keputusan pemegang saham seperti pembagian dividen terhadap posisi ekuitas. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang juga dikenal sebagai neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu menyajikan informasi mengenai jumlah kekayaan yang dimiliki, dan kewajiban yang harus dilunasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan dasar untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Jadi laporan ini itu tuh mencatat segala jenis transaksi yang ada kasnya. Jadi itu misalnya ada kas keluar dan kas masuk itu dicatat di laporan arus kas. Nah, tujuannya apa? Yang pertama yaitu memberikan gambaran tentang aliran kas perusahaan termasuk kas yang diterima dan dibayar selama periode tersebut. Yang kedua, membantu menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk investasi dan pendanaan. Lalu setelah mencatat laporan keuangan, kita akan mencatat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun sementara atau nominal accounts pada akhir periode akuntansi. Nah, biasanya jurnal penutup ini semua akun itu dienolkan dan ditutup. Nah, tujuannya apa? Menutup akun sementara agar tidak tercatat dalam periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, memindahkan saldo laba atau rugi ke akun yang lebih permanen seperti laba ditahan atau modal. Dan yang ketiga yaitu memulai periode akuntansi baru dengan akun pendapatan dan beban yang sudah bersih atau saldo nol. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Apa itu? Kayak bedanya sama neraca saldo yang sebelumnya itu apa? Nah, neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah semua jurnal penutup dicatat. Jadi, neraca saldo ini dicatat setelah kita mencatat jurnal penutup. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, neraca saldo setelah penutupan digunakan untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit tetap seimbang setelah proses penutupan. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang saldo akhir akun-akun permanen seperti aset, kewajiban, dan ekuitas setelah periode akuntansi berakhir dan jurnal penutupan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu dasar untuk penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya. Jadi, untuk menyusun laporan keuangan selanjutnya, kita bisa lihat dari neraca saldo setelah penutupan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih memberikan soal-soal itu yang dapat dipahami lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian soal realnya. Sebelum kalian mengerjakan jurnal penyesuaian ini, kalian sebaiknya menginput akun-akun yang belum terinput di chart of accounting agar kita dapat memasukkan di tabel lebih gampang. Oke, yang pertama data penyesuaiannya yaitu sisa perlengkapan pada 31 Desember 2024 itu
300.000. Kita lihat di buku besar perlengkapan ini sebesar 1.675. Nah, 1.675.000 ini kita kurangi 300.000. Lalu hasilnya adalah 1.375.000. Nah, 1.375.000 itu kan yang kita pakai karena di datanya itu ditulisnya itu tersisa. Berarti kita tuliskan perlengkapan yang ada di buku besar dikurangi 300.000. Berarti hasilnya 1.375. Nah, untuk akun di debitnya yaitu beban perlengkapan. Beban berkurang di debit. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu menyadari bahwa belum mencatat pendapatan sewa dan belum ditagih sebesar 5 juta. Berarti di sini kita tulis berarti di debit kita tulis piutang sewa karena orang yang mempunyai utang ketiga disebut dengan piutang, dan di kreditnya pendapatan sewa karena pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Jangan lupa ini keterangannya. Lalu di sini yaitu belum menerima pendapatan sewa. Lalu selanjutnya itu asuransi dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2024 untuk 1 tahun. Jadi kita membayar asuransi pada tanggal 31 Oktober. Jadi karena ini dibayarkan pada 31 Oktober, kita baru merasakan November dan Desember karena ini kita mencatat pada tahun 2024. Jadi beban yang sudah kita rasakan, asuransi yang sudah kita rasakan itu selama 2 bulan. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara sama dengan 2/12 dikali 600.000. Sebesar, berarti yang sudah kita rasakan yaitu sebesar 100.000. Di sini juga sama 100.000. Untuk dikreditnya yaitu asuransi dibagi muka dan beban asuransi. Kini memakai keterangan ini kita tulis memakai asuransi. Lalu selanjutnya perawatan dikhususkan 10% dari harga perolehan. Kita lihat dari buku besar perawatannya 4.650. Nah, 4.650 ini dikali 10% untuk mendapatkan berapa banyak yang sudah disusutkan. Itu sebesar 465.000. Di sini itu akumulasi penyusutan perawatan dan di sini beban penyusutan perawatan. Memakai perawatan. Kenapa akumulasi? Karena perawatan itu nggak bisa dikurangi. Itu harta yang tidak bisa berkurang tapi bisa menyusut. Jadi ditulisnya itu akumulasi. Lalu selanjutnya itu gaji belum dibayarkan pada 31 Desember sebesar 1 juta. Berarti karena kita belum membayarkan, kita punya utang. Utang bertambah di kredit dan kita ada beban gaji sebesar 1 juta. Belum membayar gaji. Lalu untuk nomor terakhir yaitu pendapatan diterima di muka pada 31 Desember 2024 untuk jasa yang telah dilakukan. Nah, berarti pendapatan bertambah di kredit pendapatan jasa dan debitnya adalah pendapatan diterima di muka sebesar 900.000. Untuk keterangannya kita tulis menyelesaikan pekerjaan. Tanggalnya juga jangan lupa. Untuk jurnal penyesuaian, untuk jurnal penyesuaian sudah dilakukan. Selanjutnya kita ke buku besar setelah penyesuaian. Oke, untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian caranya sama yaitu insert pivot table lalu kita pilih dari jurnal umum, kita pilih semuanya. Lalu oke, di sini kita pilih akun kredit debit. Lalu sama juga kita ganti rumusnya. Ini kita kasih nama DB aja. Lalu if debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Seperti ini. Untuk yang kredit juga. Untuk yang kredit juga. Ini kita kasih nama AR. Lalu if kredit lebih besar. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit 0. Jadinya seperti ini. Sini kita hapus saja tabelan ini dan kita ganti desainnya. Ini seperti ini ya. Ini jangan lupa diganti ke rupiah.
Coba sekarang ini grand totalnya kita hapus saja. Sekarang kita zoom. Apakah ini balance atau tidak? Sekarang kita zoom, ini balance atau tidak? Balance ya hasilnya. Jadi kalau sudah balance, kita lanjut ke laporan keuangan. Ini sudah balance. Kita lanjut ke laporan keuangan, laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, itu kita cara menghitungnya itu pendapatan dikurangi beban. Sekarang kita akan mencari pendapatan terlebih dahulu di neraca saldo. Ini untuk pendapatannya ya. Kita bisa copy. Ini untuk yang ada di debit, kita bisa tulis di sini min 900.000. Lalu selanjutnya untuk beban, kita copy semuanya. Sini. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun ke buku akun-akun yang belum dimasukkan ke buku besar. Kita akan membuat buku besarnya dan melihat apakah sesuai atau enggak nominalnya di jurnal ke buku besar. Oke, yang pertama yaitu beban perlengkapan. Kita buat beban perlengkapan di sini aja. Insert pivot table, lalu kita injek semuanya. Lalu oke. Di sini kita pilih debit, kredit, keterangan, dan tanggal. Lalu bisa kita ini range ininya. Akunnya juga jangan lupa. Seperti ini. Lalu kita select. Lalu kita pilih hanya yang beban perlengkapan 515 ini, dan kita ganti desainnya agar lebih enak dilihat. Seperti ini. Seperti ini. Dan ini kita ganti ke rupiah. Lalu kita bikin lagi untuk akun piutang sewa. Kita insert pivot table ke jurnal, lalu pilih semuanya. Lalu oke. Kita pilih debt, kredit, akun, keterangan, dan tanggal. Ini kita bisa arrange lagi. Dan kita pilih piutang sewa. Next. Ini kita cari piutang sewa. Lalu selanjutnya kita akan membuat buku besar piutang sewa. Kita insert pivot table, lalu kita pilih jurnal, kita select semuanya. Lalu oke. Sini kita pilih debit, kredit, akun, keterangan, dan tanggal. Ini kita pilih piutang. Nah, terusnya jangan sampai salah. Terus bentar kok muncul woy. Kita pilih kredit, debit, lalu lalu keterangan, tanggal, dan akun. Kita cari piutang sewa.
dilakukan terus-menerus ya. Kita bikin lagi, insert pivot table. Cara-caranya dilakukan sama. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu saya akan lalu selanjutnya yang terakhir saya akan menuliskan buku besar soal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Insert pivot table sama. Kita select semuanya. Lalu oke. Jadi debit keterangan akun. Terus kita pilih pendapatan terima di muka. Lalu selanjutnya desainnya untuk agar lebih enak dilihat kita bikin seperti ini. Jangan lupa tanggalnya. Kita ganti ke rupiah seperti ini. Lalu untuk yang terakhir pendapatan jasanya kita ganti dari sini karena sudah ada sebelumnya. Table analyze change. Ini sudah benar ya. Ini ada tadi 3112 2024 900.000. Lalu untuk buku besarnya selesai. Pastikan buku besar dan jurnal penyesuaian totalnya itu sama ya. Lalu selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu sekarang bisa kita jumlahkan ini sumber ini. Lalu ini lagi. Lalu sekarang akan kita zoom yang beban juga ini karena lalu selanjutnya karena ini beban lebih besar daripada pendapatan kita um, akan karena ini beban lebih besar daripada pendapatan kita menjumlahkannya beban kali pendapatan. Karena ini bebannya lebih besar maka perusahaan mengalami kerugian. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan untuk membuat jurnal penutup kita akan menambahkan satu akun yaitu ikhtisar laba rugi yang berguna untuk menutup akun-akun yang akan kita catat. Kita taruh di sini aja. Kita kasih nomor akun 10. Oke, yang pertama kita akan menutup pendapatan dan jasa. Pendapatan ditutup di debit, dipindahkan jasa, pendapatan sewa. Di sini kita kasih jangan lupa di samakan ikhtisar laba rugi. Lalu di sini kita akan menutup beban. Untuk menutup beban kita taruh ikhtisar laba rugi di debit. Ban listrik, ban air, ban menyusun perawatan, ban asuransi, ban perlengkapan, dan beban gaji. Dan selanjutnya kita akan menutup laba rugi karena kita tadi rugi, maka modal kita berkurang. Dan maka kita berkurang, modal berkurang di debit dan kita tutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Lalu price mengurangi modal. Lalu untuk nominalnya kita ambil dari sini untuk pendapatan jasa 2.900.000, pendapatan sewa 5 juta. Kita copy aja dan kita zoom. Untuk tadi kerugiannya yaitu 19.040 dan price-nya tadi 1 juta. Keterangannya kita tulis dulu. Seperti itu untuk lalu selanjutnya untuk neraca saldo setelah penutupan. Caranya itu sama, kita insert pivot table, lalu ke jurnal umum, kita pilih semuanya. Lalu oke. Di sini kita pilih kredit, debit, dan juga akun. Lalu selanjutnya kita ganti selanjutnya kita ganti untuk rumusnya di sini.
Benar. Terus rumusnya di sini sama debit. If debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurangi kredit. Terus ini, lalu untuk yang kredit juga kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Seperti ini. Dan yang sebelah sini kita hapus debit kreditnya. Lalu grand totalnya kita hapus dan kita sum. Pastikan debit kredit balance seperti ini. Dan pencatatan selesai. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.